Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network tentunya. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham dalam apa yang saya jelaskan nanti ya, dalam mencerna apa yang saya jelaskan nanti, oke? Dan saya sangat berterima kasih sekali bagi kalian yang sudah like dan subscribe di channel saya atas dukungan dan support dari kalian semua. Saya sangat berterima kasih banyak sekali tentunya ya. Dan semoga kalian diberi kemudahan dalam mencari rezeki dan selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan kita akan langsung saja ke informasi yang akan saya kabarkan di sini. Tentunya ini sangat penting untuk kalian simak ya. Saya mendapatkan tweetan terbaru di Twitter saya yaitu dari Pi News ya. Pi News Media maksudnya ya. Pi News, oke. Mohon maaf ya kalau saya salah dalam berbahasa Inggris ya. Banyak sekali membahas mengenai saya dengan ini. Oke, kita akan lanjutkan poin pentingnya di sini, penjelasan pentingnya. Ingatkan lagi, jangan percaya mereka yang membeli dan menjual koin Pi. Ada banyak penipuan tentang perdagangan Pi baru-baru ini. Jika Anda tidak serakah, Anda tidak akan tertipu tentunya. Ya, jadi seperti kalian lihat di layar ini, bahwa seperti yang dijelaskannya banyak sekali penipuan dalam transaksi koin Pi ini ya. Tentunya para pengepul koin sih ini kerjaannya, dan yang ditipu oleh para pengepul ini yaitu orang-orang awam, orang-orang yang tidak memahami betul mengenai Pi Network ini, sehingga mereka mau dibodohin dan mau menjual koin Pi-nya dengan harga koin Pi yang dihargai sangat receh begitu ya. Dan saya sudah gimana ya mau menjelaskannya lagi. Udah sering saya ingatkan. Sayangi uang Anda. Picoin itu uang Anda. Picoin itu aset Anda. Anda menjualnya sekarang Rp7.000 ya. Kalaupun tinggi paling enggak ya Rp100.000. Sedangkan para pengepul koin ini kedepannya akan mendapatkan berkali-kali lipat ya. Kalau misal mengikuti apa yang dikatakan Pak Dr. Nicholas Kokalis ya, paling kecil ya nilai Picoin pada saat open mainnet yaitu $300 dan naik ke 3 bulan berikutnya menjadi $1.000 dan menuju ke 2024 berikutnya menjadi $100, 100.000 maksudnya ya, $100.000. Semakin jelas kalian ini dibodoh-bodohin nih sama para pengepul koin ya. Udah sering sekali saya mengedukasi kalian agar kalian tambah melek lagi, kalian lebih sadar lagi terkait aset kalian ini ya. Saya peduli dengan kalian para pioners. Tentunya sebagai masyarakat Indonesia kita harus saling berbagi apa yang seharusnya, yang seperti yang saya jelaskan, sering saya jelaskan juga. Terkait ini saya peduli sekali dengan kalian tentunya. Oke. Namun kalau kalian semakin diperdulikan, semakin diperhatikan, masih aja bebal, masih aja nggak pengen belajar mengenai Picoin, ya sudahlah. Saya anggap saja saya ini mengedukasi kepada orang-orang yang tentunya mau belajar, mau memahami gitu ya. Kalau kalian masih keras kepala dan egois mengenai selalu membahas dan menyalahkan apa yang saya jelaskan dari setiap video dan konten saya ya, silahkan, itu hak kalian. Tentunya saya ini hanya ingin menyelamatkan kalian dari pembodohan publik ya, pembodohan publik dari dalam hal ini yaitu para pengepul ataupun para penyinyir nih ya,
Para penyinyir ini juga banyak di kalangan pioners ataupun juga bukan sebagai pioners juga ada. Cuman yang lebih banyak itu adalah seorang pioners juga nih, para penyinyir pembuli ini ya. Mereka itu memainkan suatu trik permainan tentunya agar supaya para pioners itu mentalnya down dan akhirnya mereka mau menjual Picoin milik mereka ya. Jadi itulah tujuan yang sebenarnya dari kaum nyinyir ini ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Picoin adalah aset kekayaan kalian. Jagalah dengan baik jikalau kalian ingin sukses dan ingin menjadi orang-orang yang tidak terinjak-injak lagi di kemudian hari ya. Inilah kesempatan emas ya. Inilah tergantung kalian ya. Dan di sini ya, perbandingan Pichen Mal di Indonesia dengan Pichen Mal di China ya. Sebelumnya di tanggal 25 Agustus semua Pichen Mal Indonesia sudah resmi dibuka juga dan akhirnya ditutup karena tidak menghargai nilai Picoin. Dan seperti ini ya, bagaimana dengan cara berpikir mod kita? Apakah mendukung nilai GCV atau mendukung tukang para serok? Ini hanya bersifat edukasi ya. Membuka cara berpikir para pioners, buka mata dan pikiran Anda. Oke, jadi Anda bisa membandingkan nih. Realme C31. Ini Pichen Mal Indonesia ya. Harganya 634 koin Pi kalau dikonversikan ke rupiah yaitu 1.699.000 rupiah. Dan di Pichen Mal China harga ini ya, apa ini, TP lah ya. Jadi seharga 0,0000857 koin Pi. Kalau dikonversikan ke rupiahnya sama dengan 2.588.000 rupiah ya. Jadi sangat jelas nih, nampak banget nih pengepul koin ini ya. Nampak banget nih pengepul koin ini. Udah jelas nih ya. Vendor Indonesia memang. Vendor Indonesia ya. Seperti inilah. Pengen kenyang sendiri. Pengen kaya sendiri, pengen jadi sultan sendiri. Itulah 62 ya. Jadi kita yang waras ya, tentunya kita tidak mau dong dibodoh-bodohin sama para pengepul dan para vendor-vendor abal-abal ini, oke? Jadi semangat para pioners ya. Salam semangat. Salam miliarder. Dan di sini ya ada sebuah postingan dari teman kita pioners ini ya, sangat luar biasa sekali. Yang mana dia menghimbau ya demi kebaikan kita bersama. Tentu di sini saya akan menjelaskan dan membacakan dari awal ya. Harap disimak. Ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua para pioners. Ayo semarakan Pichen Mal dengan harga konsensus. Silahkan upload barang dagangan setidaknya satu kodi untuk, maksudnya satu codi untuk, mohon maaf ya, pakaian, mainan anak-anak, jam tangan, oceh, belah, dan lain-lain. Bagi yang yakin dengan Pi Network punya nilai konsensus, maka ini bakal untung, dan bagi yang kurang yakin maka anggaplah ini sebagai pengorbanan yang telah ikut berpartisipasi untuk mensukseskan nilai Picoin 314.159 US dollar. Ini sebagai contoh saya telah memposting barang dengan stok satu set katanya ya. Lihat username vendor dan
ini foto akun Pi saya dan lihat username akun saya. Ini sebagai bukti partisipasi saya di Pi Network ini agar bisa mencapai nilai konsensus global 1 Pi 314.159 US dollar. Jangan takut saudaraku, seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis, nilai Pi yang menentukan adalah para perintis atau pioners itu sendiri. Maka disediakannya lah pasar untuk barter agar Pi mempunyai nilai, yaitu seperti marketplace Pitch and Mal ya. Jadi yang menentukan nilai Pi ke depannya adalah kita sebagai vendor dan sebagai pembeli. Kalau vendor ingin membarter dengan harga konsensus, maka para pembeli akan banyak yang setuju dan begitu juga sebaliknya. Kalau vendor membarter barang dengan nilai Pi 5 dolar, maka transaksi itu bakal tidak akan terjadi karena para pioners sebagai pembeli akan hold atau menyimpan koin Pi-nya, menahan Pi-nya sampai ada barang yang harganya sesuai dengan nilai Pi konsensus global. Kalau hanya sedikit transaksi yang ada, maka akan sebanyak itu juga yang akan tercatat di blockchain dan di buku putih network. Ya, bagaimana orang luar komunitas Pi ini akan tertarik dengan Pi Network, sementara para pioners aja tidak yakin dan percaya dengan Pi itu sendiri. Jadi buat rekan-rekan jangan takut dan bimbang siapa lagi yang akan menentukan nilai Pi coin ini kalau bukan kita para perintis ataupun kita semua para pioners ya. Kalau Anda ada yang ragu, maka anggaplah ini sebagai pengorbanan kalian di Pi ini, dan lagian cuman sedikit kok, cuma 1 lusin barang atau mungkin 1,2 dan 3 barang jasa. 3 barang saja gitu ya. Saya rasa itu bukan seberapa kalau kita bandingkan dengan si pencipta proyek Pi Network ini dengan timnya. Coba kalian bayangkan mereka rela korban harta, waktu dan pikirannya untuk kemakmuran umat di seluruh dunia. Ini dunia loh. Mereka pikirkan bukan perut mereka sendiri. Dan itu tanpa pamrih dari kita. Dari kita ya, yang menambang cukup modal HP dan kuota saja. Masa kita yang gratis dan dijanjikan kekayaan 4,7 miliaran per 1 Pi-nya nggak mau korban barang yang hanya bernilai ratusan ribu saja. Sungguh terlalu egois kita ini yang sebagai pioners dengan cara gratis nggak mau korban sedikit pun. Saya nggak ngerti lagi harus bilang apa, ya. Jadi poin pentingnya di sini ya, kalau nanti Pitch and Mal Indonesia buka dan sudah bisa dilakukan transaksi, mari saya sebagai konten kreator juga akan mendaftarkan beberapa barang, insya Allah ya. Tentunya nggak usah terlalu tinggi lah ya, saya menghimbau kalian juga. Setidaknya dengan harga beberapa barang yang kisaran 100.000 rupiah ataupun 200.000 rupiah, terserah lah, gak usah gede-gede ya, gak usah mewah-mewah tentunya. Namun dengan hal ini tentu akan membentuk sebuah rekaman data dari mesin pihak core team untuk nanti menjadi penerapan nilai Pi coin pada saat open mainnet ya. Maka kita mulai dari sekarang, pada saat nanti Pitch and Mal Indonesia dibuka, mari kita mendaftarkan barang ya, nggak usah mewah-mewah, nggak usah mahal-mahal, setidaknya 100.000 rupiah, 200.000 rupiah, namun dengan mengikuti nilai konsensus global ya.
maka akan tercatatlah sebuah transaksi di Indonesia yang juga mengikuti konsensus global, dan tentunya nanti pada saat open mainnet akan pastilah harga nilai Picoin diterapkan oleh pihak core team sesuai konsensus global. Jangan membahas apa yang saya katakan, ini real, ini fakta. Ya, ini fakta. Dikarenakan nilai Picoin ini jangan Anda samakan dengan cryptocurrency lainnya, karena Picoin ini koin stabil, koin yang bukan PUM ataupun DOM, ya. Dan ekosistemnya lebih sempurna, melebihi dari cryptocurrency sebelumnya. Jadi sangat pantas kalau nilainya fantastis, ya. Sangat pantas, dan juga suatu cryptocurrency itu kalau pendukungnya banyak, kalau penggunanya banyak, maka nilainya akan sangat tinggi. Ya. Dan juga kalau nilainya itu disepakati oleh semua pionas sekian misalnya, maka nilai itulah yang akan dipakai untuk harga satu koin itu, ya. Jadi tidak ada pilihan lain kalau dari marketplace kalau dari exchanger di luar sana seperti Binance, toko kripto dan lain-lainnya, ya. Mereka tidak ada pilihan karena ini keputusan dari core team dan juga tentunya para pioneers itu sendiri, ya. Hitung aja, para pioneers di seluruh dunia ini sudah sangat banyak sebagai penambang Picoin. Jadi nggak ada yang bisa mengungkiri lagi kalau sudah kesepakatan yang dilakukan oleh para pioneers itu ke satu titik, yaitu mendukung konsensus global. Maka tidak bisa diungkiri lagi kalau nilai Picoin akan mengikuti kesepakatan dari para penggunanya, yaitu para pioneers Pi Network di seluruh dunia ini, ya. Masih belum paham, ya? Anda masih belum paham? Terlalu kalau belum paham, ya. Ini ya, seperti yang dikatakan teman kita pioneers tadi barusan, ini buktinya. Nama dia di aplikasi, di profilnya, ya, sesuai aja nih sama nama dia yang dia mendaftarkan barang, dia mengikuti konsensus global, ya. Entah barang apa ini, ya. Namun dia mengikuti harga konsensus global. Ya, tentunya ini harus menjadi sebuah inspirasi untuk kita lebih bersemangat lagi agar kita ke depannya saat Pitcoin Mall Indonesia buka bisa bisa melakukan mendaftarkan barang kita, ya. Seperti yang saya jelaskan barusan, tidak usah mewah-mewah. Setidaknya standar-standar saja, namun kita ikuti dengan nilai konsensus global. Oke? Dan di sini, ya, sangat keterlaluan sekali ini, oke? Harga di Pitcoin Mall Indonesia sebelumnya pada saat buka, masa nih Realme C35 sama dengan 834 koin Pi, dan Realme C31 sama dengan 634 koin Pi, dan Samsung A13, ya, sama dengan 900 koin Pi, dan Oppo A57 sama dengan 800 koin Pi, dan Realme C35 834 koin Pi, Realme C31 634 koin Pi, dan Samsung A13 900 koin Pi, dan Oppo A57 sama dengan 800 koin Pi, dan Redmi 10C, ya, 10C kalau tidak salah, ya, Redmi 10C, ya, mohon maaf, sama dengan 635 koin Pi, dan Realme C30 sama dengan 566 koin Pi, dan Vivo Y21 sama dengan 747 koin Pi, dan taksi bandara ini, ya, 60 koin Pi, ya.
Jadi sangat memalukan sekali nih ya. Vendor-vendor di Indonesia bikin malu ya, bikin malu. Menurut saya bikin malu sekali. Kalau Anda ya tidak mau menjual barang Anda yang mewah itu, ya, Anda sayang dengan barang Anda yang mewah itu, dengan hal ini kan Anda maunya dengan dihargai dengan nilai Bitcoin yang sangat wow ini ya, yang tidak masuk akal ini gitu ya. Nggak usahlah jual-jual yang mewah semacam ini. Yang standar-standar saja, namun ikuti nilai konsensus global. Itu akan lebih baik, membantu untuk mensukseskan dan mencapai apa yang kita harapkan di saat open mainnet ke depan. Oke? Nggak usah mewah-mewah kalau mau mendaftarkan barang di Bitcoin Mall. Standar-standar aja. Namun ini sudah ketahuan banget nih para pengepul koin ya. Jelas nih ya. Yang mana mereka menaruh harga barang yang tidak masuk akal ini. Kalau para pionos yang awam nih langsung kecantol nih mau beli nih. Saya ingatkan lagi, itu aset kalian, itu kekayaan kalian yang tidak akan terhitung banyaknya di saat open mainnet ke depan. Di saat open mainnet ke depan, jangan mau dibodohin nih. Ini para vendor-vendor yang pengen kenyang sendiri nih. Ketahuan banget di sini ya. Dan oke ya. Tentunya orang-orang yang waras ya, orang-orang yang waras, orang-orang yang sudah mempelajari mengenai Bitcoin ya, akan benar-benar mendukung dengan apa yang saya jelaskan di sini ya. Beda halnya sama orang-orang yang setengah-setengah nih, yang belum belajar dan asal nyeplos gitu ya, ataupun dia udah memang sudah belajar dan udah paham, namun dia memainkan suatu trik nih untuk mendonkan mentalnya para pioners, agar para pioners ini nanti jadi kurang yakin terhadap Pi Network dan mau menjual koinnya kepada nih para vendor abal-abal ini ataupun ke para penyinyir ini ya, yang mana mereka ini sedang memainkan sebuah trik untuk membodoh-bodohin nih para pioners yang awam. Karena itulah muncullah sebuah konten kreator dari saya, yaitu Yusuf Denata, yang siap selalu untuk mengedukasi Anda dan untuk menyelamatkan Anda yang belum paham mengenai ya cryptocurrency Pi Network ini ya. Jadi untuk para pioner semua, selalu semangat, salam miliarder, salam sejahtera ya, karena yang kita impi-impikan akan segera terjadi di masa open mainnet ke depan. Intinya ini hanya berlaku kepada para pioners yang sabar, yang selalu berpikir positif ya. Jangan lupa selalu klik mining setiap 24 jam sekali ya. Harap diingat ya. Jikalau Anda melewatkan untuk mengklik mining, sayang, kekayaan Anda juga akan mengurang gitu ya. Maka dari itu selalu konsistenlah ya. Jaga Bitcoin Anda, jaga perasaan di Anda. Oke. Dan saya tidak lupa juga mengingatkan Anda untuk selalu verifikasi nomor handphone ya, jangan sampai tidak diverifikasi. Ya. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga Anda tercerahkan, semoga Anda tambah semangat lagi ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf gitu ya kalau di penjelasan saya banyak kekurangan. Namun inilah yang bisa saya kabarkan dan bisa saya jelaskan kepada kalian ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mampir dan udah like dan subscribe di channel saya. Saya sangat berterima kasih banyak. Tentunya tanpa dukungan dan support dari kalian semua, channel saya ini bukanlah apa-apa ya.
Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Tentunya di channel saya ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Mau membahas saya mengenai tidak dipungut biaya sedikit pun. Ya, Anda kan hanya menggunakan kuota untuk nonton penjelasan di channel saya ya. Jadi tidak ada masalah juga nonton di channel saya dengan edukasi dan penjelasan yang berguna untuk masa depan yang bermanfaat, yang lebih baik ke depannya. Daripada Anda menggunakan kuota Anda menonton hal-hal yang sebatas hanya hiburan ya, akan lebih baik tontonlah hal-hal yang bisa menguntungkan Anda di masa mendatang, oke? Dan sekian saja dari saya dan next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.